Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andrikus Sandrika Pratama. Saya dari kelompok 4 dan nama kelompoknya Dejan Abdulus Ena, Farel adalah Farel, Angel, Raffi, dan Jidan. Dan saya kali ini akan menjelaskan tentang produk Apple. Sejarah Apple dimulai pada tahun 1976 ketika pendiri Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne mendirikan perusahaan di garasi Jobs di Cupertino, California. Awalnya terkenal dengan komputer pribadi seperti Apple I dan Apple II. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Apple kemudian merilis Macintosh pada tahun 1984, menghadirkan antarmuka pengguna grafis dan revolusioner. Namun, pada pertengahan 1980, Jobs meninggalkan perusahaan. Karena Apple menghadapi tantangan di era 1990-an, tetapi berhasil bangkit kembali dengan produk-produk inovatif seperti iMac, iPod, dan iTunes. Keberhasilan yang paling mencolok datang dengan peluncuran iPhone pada tahun 2007, mengubah lanskap industri telepon seluler. Pada 2010, iPad diluncurkan, mengukuhkan Apple sebagai pemimpin dalam teknologi konsumen. Sejak pendiriannya pada tahun 1976, di garasi Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne di Cupertino, California, Apple telah melewati perjalanan yang mengesankan dalam dunia teknologi. Awalnya terkenal dengan komputer pribadi seperti Apple I dan Apple II, perusahaan ini segera menjadi ikon inovasi dengan merilis Macintosh pada tahun 1984 yang memperkenalkan antarmuka pengguna grafis yang revolusioner. Apple kembali berjaya dengan produk-produk seperti iMac, iPod, dan iTunes di era 1990-an. Namun puncak keberhasilan sejati datang dengan peluncuran iPhone pada 2007 dan iPad pada 2010, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam teknologi konsumen. Dalam hal strategi pemasaran, Apple menerapkan pendekatan segmentasi, targeting, dan positioning (STP) yang sangat terencana. Dalam tahap segmentasi, mereka mengidentifikasikan dan memahami kelompok konsumen yang memiliki preferensi serupa, menetapkan fokus pada individu yang menghargai inovasi, desain estetis, dan kualitas tinggi. Dalam targeting, Apple mengejar segmen pasar yang bersedia membayar premi untuk produk dengan kinerja dan pengalaman penggunaan yang unggul. Sementara itu, dalam penetapan Apple membangun citra mereknya sebagai pemimpin inovasi dan desain, menciptakan presensi bahwa produk mereka adalah simbol status dan keunggulan teknologi. Dengan menggabungkan strategi STP yang terukur ini, Apple mempertahankan posisinya sebagai merek yang diakui secara global, menarik pelanggan dengan janji teknologi terkini dan pengalaman pengguna yang tak tertandingi. Sejarah panjang perusahaan ini bukan hanya kisah evolusi teknologinya, tetapi juga narasi tentang keberhasilan strategi pemasaran yang cerdas dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Marketing Mix 4P untuk Apple melibatkan produk. Apple dikenal dengan inovasi dan desain produk yang elegan seperti iPhone, MacBook, dan iPad. Produk-produk ini melibatkan ciri khas yang membedakan dari pesaing. 2. Price. Strategi harga Apple cenderung premium. Meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pesaing, ini mencerminkan kualitas, keunggulan, dan keunikan produk Apple. Yang ketiga, Flash. Produk Apple dijual melalui toko retail eksklusif, reseller, dan melalui platform online resmi. Penempatan toko-toko ini dirancang untuk menciptakan pengalaman belanja yang eksklusif. Yang keempat, promotion. Apple menggunakan kampanye iklan yang kreatif, fokus pada nilai-nilai produk dan gaya hidup. Mereka juga membangun citra merek yang kuat melalui keterlibatan pelanggan, seperti peluncuran produk yang sangat dinanti dan acara khusus.
Dengan menggabungkan keempat elemen ini, Apple berhasil menciptakan strategi pemasaran yang kuat dan membangun citra merek yang sangat dihargai di pasar global. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Apple adalah mengimplementasikan strategi pemasaran yang kuat untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar mereka. Mereka menonjolkan diferensiasi produk melalui inovasi dan desain yang unik. Apple menciptakan persepsi yang unik dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Fokus pada pengalaman pengguna yang mulus menjadi landasan strategi pemasaran mereka. Dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan ekosistem yang terintegrasi melalui kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan besar seperti operator telekomunikasi dan pengecer, Apple berhasil meningkatkan distribusi dan mencapai lebih banyak pelanggan. Keputusan untuk menjaga harga produk pada tingkat premium memberi kesan eksklusif, sementara kampanye pasar digital dan sosial membantu menciptakan buzz sebelum peluncuran produk baru. Selain itu, Apple terus menerapkan inovasi berkelanjutan dalam produk dan layanan mereka, membangun kesetiaan pelanggan dan meneguhkan posisi mereka sebagai salah satu merek terkemuka di dunia. Di sini saya akan menganalisa SWOT dari perusahaan Apple, terutama dari strengths-nya itu yang ke satu, kuatnya pengaruh merek dan gambaran dari produksi Apple. Apple berhasil menciptakan merek dan gambaran sebuah produk yang sangat bernilai di dunia. Merek ini sangat membantu Apple dalam pencapaian keuntungan perusahaannya. Yang kedua, tingginya margin keuntungan. Strategi Apple adalah menetapkan harga yang tinggi demi menjaga prestis dari mereknya, di mana harga tersebut memberikan margin keuntungan yang tinggi. Apple memiliki kelebihan di bidang harga karena ia mampu menyesuaikan harga pasaran, juga mencapai keuntungan yang signifikan. Yang ketiga, yaitu proses inovasi yang efektif. Inovasi yang terus-menerus memungkinkan Apple untuk berkompetisi dengan saingan karena Apple telah menciptakan keuntungan kompetitif melalui teknologi yang selalu diperbaruinya. Terus ada dari weakness-nya, yang ke satu, terbatasnya jaringan distribusi. Kebijakan perusahaan yang eksklusif menyebabkan Apple memiliki jaringan distribusi yang terbatas. Strategi yang eksklusif mengontrol seluruh distribusi produk tetap membatasi pencapaian pasar perusahaan karena strategi harga yang bersifat premium. Yang kedua, tingginya harga jual. Keuntungan penjualan Apple hanya diperoleh dari konsumen yang memiliki budget tinggi. Kategori pasar seperti ini hanya membentuk dari konsumen dari kelas menengah dan ke atas saja. Yang ketiga, penjualan dibatasi terutama untuk pasar yang mewah atau tinggi. Konsumen dari kelas bawah memenuhi pasar global kurang memungkinkan untuk membeli produk Apple. Hal ini dikarenakan produk Apple memiliki harga yang relatif tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh rekan saya Jidan. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, perluasan jaringan distribusi. Apple memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan distribusinya, seperti kesempatan secara langsung berhubungan dengan kelemahan dari terbatasnya jaringan distribusi perusahaan. Kesempatan ini dapat membantu perusahaan dalam mengubah strategi distribusi dan mencapai konsumen lebih banyak pada pasar global. Yang kedua, meningkatkan permintaan untuk tablet dan smartphone. Pesatnya perkembangan pada tablet dan smartphone saat kini membantu Apple dalam meningkatkan permintaan dari konsumen akan dua hal tersebut. Tablet dan smartphone merupakan gadget yang paling digemari berbagai kalangan pasar. Tentu saja memberikan peluang lebih bagi Apple. Yang ketiga, menciptakan lini produk baru. Apple dengan mudahnya memperkenalkan produk barunya seperti produk Apple Watch. Mengembangkan lini produk baru dapat mendukung pertumbuhan perusahaan, dan kesempatan ini pula mendukung Apple dalam kompetisi yang agresif. Selanjutnya, yang pertama, kompetisi yang agresif.
Salah satu saingan bisnis Apple yang besar adalah Samsung. Samsung juga menggunakan inovasi yang terus-menerus berkembang. Perilaku yang agresif dari perusahaan yang berkompetisi membutuhkan dasar yang kuat untuk memantai keuntungan kompetitif. Yang kedua, imitasi atau tiruan. Apple juga menghadapi barang tiruan. Ancaman yang signifikan ini terjadi karena perusahaan dalam jumlah besar dapat mudahnya meniru produk-produk Apple. Beberapa perusahaan lokal dan regional dapat meniru sebagian besar dari desain produk Apple. Yang ketiga, meningkatkan biaya pekerja pada negara di mana Apple ditanamkan. Peningkatan biaya pekerja pada negara yang Apple dirikan seperti Cina dapat mengurangi margin keuntungan atau memaksa untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.